Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, 3 bulan berlalu dengan cepat. Ketika bulan keempat tiba, seluruh halaman bumi dipenuhi kegembiraan. Tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah untuk berkumpul menuju alun-alun. Ini benar-benar hidup. Wei Wuchen memandang orang-orang di alun-alun dengan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya khawatir hanya acara sebesar seperti kompetisi seleksi Akademi Surgawi yang dapat mempertemukan semua siswa Akademi Bumi. Mengapa ketua sekte belum datang? Yolobeng mengerutkan kening saat berkata. Sejak Cuku Angseng memilih mundur 3 bulan lalu, dia tidak pernah terlihat lagi. Mendengar kata-kata ini, Chunlier tersenyum tipis menunjuk ke suatu tempat dengan jari giok rampingnya saat berkata, bukankah dia akan datang? Semua orang melihat sekeliling dan melihat sosok yang familiar berjalan menuju tempat ini. Aku membuatmu menunggu. Cuku Angseng berjalan mendekat dan dengan senyuman di wajahnya dan auranya yang sangat kuat menjulang di sekelilingnya. Wei Wuchen dan Xiao Feng saling berpandangan. Ekspresi mereka penuh keterkejutan. Dalam setengah bulan terakhir, setiap kali mereka melihat Master Sekte, fluktuasi aura yang memancar dari aura tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, membuat mereka sangat ketakutan. Ayo pergi. Tidak memperhatikan keterkejut dan di mata mereka, Cuku Angseng melambaikan tangan dan berjalan menuju alun-alun. Dengan kemunculan Huanmen, seluruh alun-alun menjadi sedikit keributan. Dan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi berbeda berfokus pada Cuku Angseng. Bahkan 10 ahli peringkat bumi secara tidak sadar menghindari Cuku Angseng ketika mereka melihatnya. Di antara mereka yang memiliki ekspresi paling rumit adalah Yang Heng dan Liu Qingchen. Ada cukup banyak dendam di antara mereka berdua dan Cuku Angseng. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika reputasi dan statusnya di halaman bumi semakin kuat dari hari ke hari. Bahkan orang-orang seperti Qin Wulang menderita. Hei, aku khawatir anak ini akan memenangkan tempat pertama dalam uji coba. Itu belum tentu benar. Meskipun Qin Wulang pergi dengan rasa malu hari itu, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Jika mereka bertarung sekali lagi, anak ini pasti akan memiliki kesempatan untuk membuat rencana. Dalam setengah tahun terakhir sejak itu, kekuatan Qin Wulang juga meningkat pesat. Oleh karena itu, siapa yang akan menjadi pemimpin uji coba ini belum jelas. Apa yang tidak diketahui, diskusi muncul di mana-mana. Dan Kuanmen yang dipimpin oleh Cuku Angseng telah tiba di suatu tempat di sudut alun-alun. Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Suara yang familiar terdengar. Dengan rasa dinginnya tak dapat dijelaskan. Cuku Angseng menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda berpakaian hitam berjalan menuju ke sini. Qin Wuliang, dia menyipitkan matanya dan sedikit berkata dengan tenang. Saat ini ada puluhan sosok yang mengikuti Qin Wuliang. Jelas orang-orang kuat berasal dari Gunung Wuliang. Melihat orang-orang ini muncul, semua orang di Kuanmen tiba-tiba menunjukkan pandangan mereka. Berjaga-jaga. Kekuatan di tubuh mereka bergerak dengan tenang siap menanggapi serangan mendadak Wuliang San. Qi Wuliang melirik orang-orang Huanmen, membuka dan menutup mulutnya dan suara halus mencapai telinga Cuku Angseng. Kali ini saya tidak akan memberimu kesempatan untuk mempermalukan diri sendiri. Mendengar ini, ekspresi Cuku Angseng acuh tak acuh. Dia mengangkat sudut mulutnya membuat garis mengejek. Sebuah tipuan, itu benar. Tapi saya harap Anda tidak sebodoh itu lain kali. Begitu kata-kata ini keluar, para siswa dari Akademi Bumi yang mengawasi sekeliling menutup mulut mereka dan tampak terkejut. Benar saja, di mata orang ini tidak pernah ada kata menyerah. Qi Wuliang mendengus dingin dan ekspresinya berubah. Saya harap Anda masih bisa tertawa ketika saatnya tiba.
Setelah mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya dan jubahnya dan dengan bergetir pergi dari sini. Melihat ini, Chu Kuangseng tersenyum tipis dan bersama semua orang di Huanmen menunggu kemunculan pejabat tinggi halaman bumi. Setengah jam telah berlalu. Seru angin bertiup dan sosok-sosok kuat menyapu dari kejauhan dan mendarat di plafon tinggi di tengah alun-alun. Tetua Agung mengulurkan tangannya dan menekan sebuah suara terdengar. Ada beberapa perubahan dalam uji coba kali ini. Tunggu sebentar. Setiap orang akan menjadi 10 kelompok. Dan bersama dengan pemimpinnya masing-masing. Mereka pergi ke perbatasan Akademi Siling dan Alam Iblis Hitam. Mendengar ini, semua orang tampak bingung. Kenapa kita harus pergi ke tempat berbahaya untuk seleksi ini? Tahukah kamu, Akademi Empat Roh dan Alam Iblis Hitam selalu berselisih. Ada juga konflik di perbatasan antara keduanya. Terus-menerus banyak orang meninggal setiap hari. Tetua Agung tersenyum lembut saat berkata, rinciannya akan ada di sana. Anda tentu akan mengetahuinya. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan telapak tangannya, dan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat dan jatuh ke tangan semua orang. Chu Kuangseng melihat ke bawah dan menemukan bahwa ini adalah plat besi hitam. Ini adalah perintah pembantian iblis. Tunggu sampai selesai di perbatasan. Jika Anda menjatuhkan darah orang kuat dari alam iblis hitam yang Anda bunuh, Anda akan dapat mendapatkan poin pembunuhan iblis yang sesuai berdasarkan kekuatan orang yang Anda bunuh. Dalam uji coba selesai, peringkatmu akan ditentukan berdasarkan jumlah poin pembasmi iblis. Jika Anda dapat mencapai 100 teratas, Anda akan memenuhi syarat untuk masuk ke halaman surgawi. 10 besar akan mendapatkan seni bela diri teknik bintang 2 Chungyang. Dan yang pertama adalah orang yang bisa mendapatkan benda ini. Tetua Agung melambaikan lengan bajunya dan cahaya hitam mengembun dan berubah menjadi pedang raksasa hitam. Pedang raksasa itu seberat dan tidak bertepi, dan sepertinya terbuat dari besi hitam. Aura yang luar biasa berat meresap darinya. Tak terhitung orang yang menatap ke arah pedang besi hitam yang berat itu dan tidak terlihat terkejut. Melihat penampilan semua orang, Penatua Agung itu tersenyum sedikit menjelaskan. Benda ini tidak memiliki nama di akademi. Saat itu, apa yang kamu pegang pernah ada orang kuat di alam Zotian yang jatuh di bawah pedang ini. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut. Pedang berat ini sebenarnya telah membunuh ahli alam Zotian. Anda tahu, orang-orang itu adalah ahli terbaik seluruh kekaisaran Shenlong. Melihat di mata semua orang dengan antusias, Tetua Agung tersenyum dan melambaikan tangannya. Peraturannya telah dibuat jelas. Selanjutnya, setiap orang akan menemukan pemimpin masing-masing sesuai dengan tugas dan dalam perintah pembantaian iblis mereka. Suara tawa terdengar, dan banyak siswa Akademi Bumi segera mengadakan perintah pembunuhan iblis dan berkumpul di bawah pemimpin masing-masing. Chu Kuangseng menundukkan kepalanya untuk melihat perintah pembunuhan iblis, dan kemudian ekspresinya keheranan muncul di wajahnya. Pemimpin Tin Kuamen mereka ternyata adalah Qiu Qinger. Ini, Chu Kuangseng tertegun dan kemudian tidak bisa menahan napas. Status Qiu Qinger di Akademi Siling ini memang luar biasa. Meskipun dia hanya seorang mentor di Huanyuan, tapi dia mampu menjadi pemimpin seleksi Akademi Surgawi. Chu Kuangseng menggelengkan kepalanya dan kemudian memimpin orang-orang Huanmen ke suatu tempat di alun-alun, di mana mereka melihat seorang pria berpakaian putih dan dengan temperamen yang luar biasa. Qiu Qinger telah lama menunggu dengan tenang. Dengan pemimpin tim masing-masing, banyak siswa Akademi Bumi meninggalkan Akademi Empat Roh dan bergegas menuju perbatasan Akademi dengan alam iblis hitam. Dalam perjalanannya, barisan yang begitu kuat juga menarik perhatian banyak kekuatan di Kabupaten Siling. Ketika mereka melihat tanda
halaman bumi dengan jelas, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Kalau dilihat seperti ini akan ada berita besar di Siling Yuan. Nona Q, saya ingin tahu apa yang terjadi di perbatasan Kabupaten Siling dan alam iblis hitam kali ini. Di atas burung, Cuku Angseng memandang ke arah Q Kinger sebenarnya dan bertanya. Mendengar kata-kata ini, para siswa yang duduk bersila di atas makhluk roh terbang di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang dengan cemburu. Pantas saja mereka bersikap seperti itu. Karena di atas burung giok hanya ada 3 orang, yaitu Chu Kuangseng dan Chu Lier dan Qiu Qing'er. Penampilan dan bakat kultivasi Qiu Qing'er sangat bagus, jadi dia secara alami akan menjadi objek yang dikagumin banyak siswa di Akademi Bumi. Oleh karena itu, mereka secara alami iri karena Chu Kuangseng dan dengan bisa begitu dekat dengan Qiu Qing'er. Bahkan beberapa orang Huamen diam-diam mengerutut bibir. Mereka merasa tidak senang karena pemimpinnya begitu cantik. Mendengar ini, Qiu Qing'er membuka matanya yang sedikit tertutup. Lalu berkata dengan tenang, sesekali konflik antara Akademi Empat Roh dan alam iblis hitam akan meningkat. Alam iblis bahkan mengirim banyak orang kuat untuk mencoba menduduki beberapa kota penting di Kabupaten Siling. Jadi ada ujian khusus ini. Mata Chu Kuangseng sedikit berkedip. Dia kemudian bertanya, saya tidak tahu ke kota mana Nona Qiu membawa kita. Kota kayu besi, kota penting yang terletak di pegunungan iblis hitam, kata Qiu Qing'er dengan tenang. Kalian berdua kakak adik, berhati-hatilah ketika saatnya tiba. Ini tidak lebih baik dari halaman 4 roh. Jika kamu tidak berhati-hati, hidupmu mungkin dalam bahaya. Dia melihat ke arah Chu Kuangseng dan Chu Lier saat berkata. Mendengar ini, Chu Kuangseng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Siapa yang bisa bertahan hidup di tempat seperti perbatasan bukanlah orang yang kejam, menjilat darah dan dengan ujung pisaunya. Jika kita berbicara tentang tingkat bahayanya, itu mungkin sedikit lebih rendah daripada wilayah naga hitam. Waktu berikutnya dihabiskan di jalan. 7 hari kemudian kelompok itu mendekati kota Ironwood. Apakah itu kota kayu besi? Chu Kuangseng melihat sekeliling lalu melihat sebuah kota besar terletak di tanah di kejauhan. Tembok kota itu tinggi puluhan kaki dan semuanya terbuat dari batu hitam yang paling keras. Tampak seperti naga hitam raksasa yang bercokol di bumi. Ayo pergi, Qiu Qing'er berdiri, lalu melambaikan tangannya dan burung giok di bawah kakinya terbang menuju kota Ironwood dengan kecepatan lebih cepat. Banyak siswa Akademi Bumi di belakang mereka buru-buru mendesak makhluk roh terbang untuk mengikutinya. 10 menit kemudian sekelompok orang muncul di depan kota Ironwood. Pada saat ini suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Dan banyak pria berbaju hitam mengendarai makhluk roh terbang. Berhenti di depan para siswa Akademi Bumi dengan ekspresi serius di wajah mereka. Guru Qiu, seorang pemimpin keluar, memandang Qiu Qing'er dan berkata dengan suara yang dalam. Qiu Qing'er mengangguk sedikit, mengulurkan tangan dan mengambil sebuah tanda dan melemparkan ke arah pemimpinnya. Ini adalah area pertahanan perbatasan yang penting. Bahkan jika pihak lain mengenalinya, mereka masih memerlukan tanda dari Akademi Empat Roh untuk mengkonfirmasi. Setelah memeriksa token dengan hati-hati, pemimpin tim mengulurkan tangan ke arah kota Iron Man dan berkata dengan suara yang dalam, silahkan. Melihat ini, Qing'er melambaikan tangannya dan memimpin banyak siswa Akademi Bumi untuk terbang masuk ke kota kayu besi. Begitu dia memasuki kota, seorang pria berbaju besi berjalan mendekat. Semuanya ikutlah denganku. Pria lapis baja itu tersenyum tipis dan memimpin menuju sudut kota. Melihat hal tersebut, Chu Kuangseng dan rombongan segera menyusul. Kurang dari setengah jam kemudian halaman besar muncul di hadapan semua orang. Disinilah kamu tinggal. Pria lapis baja itu menunjuk ke halaman dan berkata sambil tersenyum.
Kemudian dia melihat ke arah Kiu King Er dan berkata dengan hormat, "Guru Kiu, saya akan pergi dulu." Kiu King Er mengangguk sedikit dan memimpin semua orang ke halaman. "Kapten, untuk operasi malam ini apakah Anda ingin memanggil siswa dari Akademi Bumi?" Seorang penjaga datang dan bertanya dengan suara rendah. Pria lapis baja itu memandang ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Siswa Akademi Bumi ini sangat sensitif. Jika mereka terluka, penguasa kota kita tidak akan bisa menjelaskan kepada Akademi Empat Roh. Bagaimana dengan ujian bagi para siswa ini?" Penjaga itu terus bertanya. Mendengar ini, pria lapis baja itu tersenyum tipis dan ekspresi jijik muncul di matanya. "Jika saatnya tiba, kami akan memberi mereka beberapa orang kuat dari alam iblis kegelapan yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan mereka akan dapat melihat darah dan berpartisipasi dalam persidangan." Kapten itu bijaksana. Penjaga itu tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini tidak ada yang bisa mengatakan hal yang salah tentang saya di kota Ironwood." Sekelompok anak muda di Menara Gading datang ke sini untuk mengikuti kompetisi seleksi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan si Li Yuan. Pria lapis baja itu menggelengkan kepalanya dan kemudian meninggalkan tempat itu. Di halaman terpencil, Chu Kuang-Sheng duduk dengan tenang di tempat tidurnya. Dia menatap teratai perak di telapak tangannya dan berbisik, "Tidak, badai ruang semu emas ini dapat meningkatkan kekuatan ruang pohon kuno. Seharusnya tidak lebih buruk dari lapisan ketiga urat mineral ruang angkasa, bukan?" Memikirkan hal ini, dia segera memanggil pohon kuno itu dan berjalan ke ruang pohon itu. 70 kali. Chu Kuang-Sheng melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam dari kekuatan luar angkasa seperti kabut tebal. Badai ruang semu emas ini benar-benar meningkatkan kekuatan ruang pohon kuno sedemikian rupa. Dibandingkan dengan lapis ketiga urat mineral luar angkasa jauh lebih kuat. Dan yang paling penting, meningkatkan ini berasal dari badai ruang semu tingkat emas. Selama kondisinya tepat, dia dapat berlatih di lingkungan ini kapan saja. Saya tidak tahu seberapa kuat badai ruang semu tingkat suci itu. Chu Kuang-Sheng bergumam lalu menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan mulai berlatih. Saat dia mulai berlatih, malam tiba dengan cepat. Ketika cahaya bintang tertutup oleh awan hitam, sekelompok dari para prajurit kota Ironwood diam-diam berjalan keluar dari gerbang kota dan menuju sebuah lembah di depan mereka. Malam ini adalah malam bagi para prajurit untuk berburu. Target yang mereka pilih adalah orang kuat dari alam iblis hitam di lembah luar kota, tempat mereka berkumpul. Setelah setengah jam perjalanan cepat, kelompok itu menghindari titik penjaga dan diam-diam masuk ke lembah. "Bunuh!" Mata pria lapis baja itu berkilat tajam dan berteriak. Tiba-tiba bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kedua sisi, membunuh ahli alam iblis kegelapan yang sedang tidur. Untuk sementara waktu, aura dingin dan berdarah memenuhi lembah. Terima kasih.